Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Eli Prihasti, SPD MPD, selaku dosen pengampu Tradisi Lisan Sumatera Utara. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marta Juliana Paung dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yanti Tamara Ulta Sihotang. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori yang kami gunakan pada artikel mata kuliah Tradisi Lisan Sumatera Utara yang berjudul Upacara Adat Sulang-Sulang Hariapan. Pada teori yang kami gunakan di artikel Upacara Adat Sulang-Sulang Hariapan pada masyarakat Toba ini ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori antropologi budaya. Teori antropologi budaya ini merupakan berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya ini merupakan studi mengenai praktik-praktik sosial, bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Pada teori antropologi budaya ini memiliki 3 subbidang bab yang berdekatan. Yang pertama itu ada prehistoris. Prehistoris ini merupakan salah satu bidang antropologi budaya yang mempelajari sejarah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Untuk subbab yang kedua, ada etnolinguistik. Etnolinguistik ini membahas mengenai sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan manusia. Untuk yang ketiga, ada subbidang etnologi. Etnologi ini merupakan ilmu yang mempelajari budaya dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di dunia. Etnologi ini dibagi lagi menjadi 2 kajian, yaitu ada antropologi diakronik dan antropologi sikronik. Untuk antropologi diakronik ini meneliti seperangkat pola budaya suku bangsa yang telah menyebar di dunia. Dan untuk antropologi aksi kronik, ini mempelajari tingkah laku sosial dalam suatu lembaga seperti keluarga, kultur budaya, sistem kekerabatan, tata hukum, dan organisasi politik. Untuk kajian antropologi ini, menurut Stanley Warburg, bidang kajian antropologi antara lain ada 2. Yang pertama itu ada antropologi sosial budaya. Antropologi budaya ini mempelajari kebudayaan secara keseluruhan, termasuk alkulturasi, perubahan budaya, dan difusi kebudayaan. Konsep kunci dalam antropologi sosial adalah struktur sosial dan kebudayaannya. Antropologi budaya ini berfokus pada pencarian sejarah dari unsur-unsur kebudayaan, sedangkan antropologi sosial berfokus pada pencarian hukum dan generalisasi lembaga-lembaga sosial. Untuk yang kedua, antropologi etnografi, etnologi, dan linguistik. Untuk antograf ini mendeskripsikan dengan lengkap mengenai kebudayaan-kebudayaan yang masih ada saat ini. Sedangkan etnologi ini membandingkan dan menjelaskan kesamaan serta perbedaan antara sistem kebudayaan. Dan untuk linguistik, ini berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam berbagai kebudayaan. Untuk konsep antropologi ini, untuk kebudayaan ini merupakan suatu konsep yang paling esensi dari antropologi kebudayaan. Menurut Koenig-Diningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Untuk kebudayaan ini memiliki karakteristik tertentu, yaitu kebudayaan manusia sangat beragam. Kebudayaan ini didapat dan diteruskan secara pembelajaran dan tidak tergantung pada transmisi biologis. Kebudayaan ini bersifat dinamis, nilai kebudayaan ini juga bersifat relatif, dan kebudayaan ini juga sering disebut dengan milik bersama atau suatu integrasi. Pada kebudayaan ini terdapat 3 wujud dari kebudayaan menurut Koenig-Diningrat, yaitu yang pertama itu ada kompleks gagasan, konsep dan pemikiran manusia yang sering juga disebut dengan sistem budaya. Sistem budaya ini memiliki wujud yang abstrak. Untuk yang kedua itu ada
kompleks aktivitas atau sering disebut dengan tindakan. Ini juga sebagai sistem sosial. Wujud kebudayaan ini lebih konkret dan sistem budaya daripada sistem budaya yang pertama tadi. Untuk sistem sosial ini masyarakat yang sering dijadikan atau diamati. Untuk yang ketiga ini ada hasil karya atau benda yang disebut juga dengan kebudayaan. Untuk atau sering disebut dengan kebudayaan fisik. Ini merupakan perwujudan yang paling konkret dari kebudayaan tersebut. Untuk unsur kebudayaan ini merupakan suatu satuan terkecil dari suatu kebudayaan. Kebudayaan mungkin berasal dari gabungan unsur-unsur dari masyarakat lain atau dapat juga unsur yang ditemukan oleh masyarakat yang bersangkutan tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, Sadarianti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu teori etnografi. Teori etnografi adalah perpaduan dari kata etno atau bangsa dan grafi atau menguraikan atau menggambarkan. Dapat disimpulkan, teori etnografi adalah usaha untuk menguraikan atau menggambarkan kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan. Itu menurut Meleong tahun 1990 halaman 13. Etnografi ini juga diartikan sebagai suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Menurut Spradley tahun 1997 halaman 12. Teori ini berfokus dari penelitian ini adalah budaya, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia dan keyakinan. Termasuk juga di dalamnya yaitu terdapat bahasa, ritual, tahapan kebudayaan, dan interaksi manusia yang ada di dalam suatu kebudayaan itu sendiri. Pada penelitian ini berkaitan dengan etnografi karena upacara sulang-sulang hariapan adalah suatu budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok, yaitu keluarga dan warga desa yang memiliki kepercayaan yang sudah turun-temurun dianut dan dilakukan bersama. Selanjutnya itu teori atau aliran fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski tahun 1884 sampai 1942 yang selama Perang Dunia Kedua mengisolir diri bersama penduduk asli Pulau Trobriand untuk mempelajari cara hidup mereka dengan jalan melakukan observasi atau pengamatan berperan serta atau partisipan observation. Ia mengajukan teori fungsionalisme yang berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan merupakan bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsional atas kebudayaan menekankan bahwa setiap pola tingkah laku, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, memerankan fungsi dasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Fungsionalisme ini memiliki fungsi dasar kebudayaan adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya itu makanan, reproduksi, merasa enak badan, keamanan, kesantaian, gerak, dan pertumbuhan. Kebutuhan sekundernya itu kebutuhan untuk bekerja sama dalam pengumpulan makanan atau produksi, atau muncul organisasi sosial atau politik. Semua unsur dari kebudayaan tersebut dipandang untuk memenuhi kebutuhan dasar para warga masyarakat. Fungsionalisme struktural berbagi aspek berperilaku sosial bukanlah perkembangan untuk memuaskan kebutuhan individual, tapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial yang dimaksud dari suatu masyarakat adalah seluruh jaringan dan hubungan-hubungan sosial yang ada. Muncullah sistem kekerabatan dalam suatu kebudayaan. Permasalahan dari struktur ini yang terjadi di aliran ini adalah sulitnya menentukan atau menjelaskan apakah satu kebiasaan tertentu pada nyatanya berfungsi dalam arti membantu pemeliharaan sistem sosial masyarakat. Yang selanjutnya itu teori aliran
ekologi kebudayaan, di mana kebudayaan ini dipengaruhi atau memiliki hubungan dengan lingkungan alam sekitarnya. Penjelasan untuk teori ini untuk beberapa aspek atau variasi-variasi kebudayaan dapat dicari dalam adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. Sekianlah pemaparan materi kami tentang teori terkait artikel upacara sulang-sulang hariapan. Jika ada tutur kata atau kalimat yang atau kesalahan yang membuat sekian dan kami ucapkan terima kasih. Maju-maju.